Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulindra Safitri, NPM 22012010462. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menganalisis moderasi dan mediasi di aplikasi Smart PLS. Di sini saya sudah memiliki tabulasi data dengan jumlah 300 responden yang terdiri dari 4 variabel. Tabulasi data yang sudah saya tampilkan tadi harus diinput ke dalam Smart PLS untuk diregresikan ke dalam mediasi dan juga moderasi. Kita new project, kemudian kita beri nama model mediasi dan moderasi. Kita klik untuk import data. Kemudian, semua tabulasi data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Setelah itu, membuat kerangka konseptualnya. Langsung saja kita ke icon latent variable. Ada 4 variabel, yakni dependent, independent, kemudian mediasi, dan moderasi. Kemudian untuk variabel pertama ini, kita beri nama variabel TL atau transformational leadership. Untuk variabel dependent beri nama ER atau employer retention. ER seperti ini. Untuk variabel ketiga atau mediasinya kita beri nama communication, dan di variabel keempat OCB sebagai variabel mediasi. Kemudian kita masukkan untuk semua indikatornya. Caranya ditarik seperti ini. Setelah kita masukkan semua indikator ke masing-masing variabelnya, kemudian kita tata untuk peletakan indikatornya ini. Setelah itu kita buat panah untuk menyambungkan satu variabel ke variabel yang lain. Setelah itu, karena ini adalah analisis moderasi, jadi kita perlu untuk men-setting moderasi, ADD moderating effect. Setelah itu kita kita juga perlu untuk menambahkan variabel moderasi kembali di bagian OCB. Setelah sudah terbentuk kerangka konseptualnya seperti ini, kemudian melakukan PLS algorithm dan bootstrapping. Nah, caranya adalah kita ke calculate, kemudian kita klik PLS algorithm, kita start calculation, kemudian kita lakukan hal yang sama ke model mediasi dan moderasinya untuk uji bootstrapping. Start calculation. Kemudian setelah melakukan pengolahan data, selanjutnya untuk penelitian yang saat ini digunakan, ada 3 outer model yang perlu dijelaskan. Yang pertama ada convergent validity, kemudian yang kedua ada discriminant validity, dan yang ketiga ada uji reliable. Menguji convergent validity, kita langsung saja ke bagian outer loading. Kemudian di sini variabel tersebut valid ketika angkanya tuh di atas 0,7. Nah, untuk angka-angka yang berwarna merah ini memang terbukti di bawah 0,7. Menjadikan angka tersebut menjadi hijau, banyak sekali caranya. Bisa seperti menghilangkan pertanyaan dari variabel tersebut dan menggantinya. Lalu bisa juga dengan menambah responden. Uji outer model yang kedua, discriminant validity. Kita langsung saja klik ke bagian discriminant validity. Nah, di sini ketika kita menggunakan Forner-Lecker criterion, maka harus angka di atasnya itu lebih besar dari angka di bawahnya agar dapat dikatakan valid. Nah, pada penelitian ini, pada outer model discriminant validity ini, memang terbukti untuk C-nya itu 0,8. Sedangkan untuk angka-angka di bawahnya itu memang di bawah 0,8. Sehingga dikatakan variabel ini tuh valid. Uji reliable, kita ke bagian construct reliability dan juga validity. Ini kita lihat di bagian Cronbach alpha dan juga composite reliable-nya. Agar dikatakan variabel tersebut valid atau reliable,
jika angka tersebut di atas 0,7. Pada penelitian ini, terbukti memang untuk semua variabelnya itu, baik Cronbach alpha ataupun composite reliabelnya itu di atas 0,7, sehingga angkanya itu berwarna hijau dan dikatakan variabel ini valid. Untuk inner model pada penelitian ini, ada 3. Yang pertama ada koefisien determinasi, yang kedua ada uji pengaruh langsung dan tidak langsung, yang ketiga ada effect size, dan yang keempat ada simple slope analysis. Koefisien determinasi. Caranya kita langsung saja ke bagian R-square. Di sini bisa kita lihat untuk variabel yang dipengaruhi ada variabel dari employee retention dan juga organizational citizen behavior, yang artinya variabel independen atau variabel transformational leadership mempengaruhi variabel employee retention sebesar 38,3%. Variabel transformational leadership mempengaruhi variabel organizational citizen behavior sebesar 45,5%. Pengujian yang kedua ada pengujian uji pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung. Bisa kita lihat di bagian bootstrapping, kemudian di bagian pet koefisien. Agar dikatakan sebuah variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel yang lain jika p-values-nya itu di bawah 0,05. Untuk variabel communication tidak berpengaruh signifikan terhadap employee retention karena p-values-nya itu di atas 0,05. Variabel communication berpengaruh signifikan terhadap organizational citizen behavior karena memiliki p-values di bawah 0,05. Variabel komunikasi tidak memoderasi variabel koefisien organizational citizen behavior terhadap employee retention karena p-values-nya itu di atas 0,05. Sedangkan untuk variabel komunikasi memoderasi variabel transformational leadership terhadap organizational citizen behavior karena p-values-nya itu di bawah 0,05. Kita akan beralih ke pengujian secara tidak langsung di bagian specific indirect effect. Nah, di specific indirect effect ini semua p-values-nya itu berwarna merah sehingga bisa dibaca organizational citizen behavior tidak memediasi variabel komunikasi terhadap variabel employee retention karena p-values-nya itu di atas 0,05. Variabel organizational citizen behavior tidak memediasi variabel transformational leadership terhadap variabel employee retention karena p-values-nya itu juga di atas 0,05. Yang artinya bahwa variabel organizational citizen behavior ini tidak seharusnya menjadi variabel mediasi. Inner model yang ketiga yakni effect size di bagian F-square. Pada effect size ada 3 kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah. Dikatakan kuat jika di atas 0,35. Dikatakan sedang berkisar 0,15 hingga 0,35. Dikatakan lemah jika angka tersebut berkisar 0,02 hingga 0,15. Kita baca pada F-square di sini bahwa communication, organizational citizen behavior, dan juga moderasi communication terhadap organizational citizen behavior dikatakan memiliki effect size yang lemah. Sedangkan untuk transformational leadership memiliki effect size yang kuat karena di atas 0,35. Dan yang terakhir yakni simple slope analysis. Pada grafik transformational leadership, di sini semua garis itu menanjak atau bisa diartikan positif. Nah, semakin tinggi transformational leadership, maka semakin tinggi pula organizational citizen behavior-nya. Hasil analisis slope ini menunjukkan bahwa hubungan antara transformational leadership dan organizational citizen behavior semakin kuat pada tingkat komunikasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi memperkuat pengaruh transformational leadership terhadap organizational citizen behavior. Hasil simple slope analysis yang kedua, semua garisnya menanjak, yang artinya peningkatan terhadap
transformational leadership melalui organizational citizen behavior berdampak positif terhadap employee retention. Nah, dapat disimpulkan bahwa employee retention menunjukkan peran mediasi organizational citizen behavior dalam hubungan transformational leadership dan employee retention diperkuat oleh variabel communication. Dengan demikian, variabel communication terbukti memoderasi pengaruh tidak langsung transformational leadership terhadap employee retention melalui organizational citizen behavior. Baik, sekian tutorial dari analisis moderasi dan juga mediasi menggunakan aplikasi Smart PLS yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.